bisa banting bayangan sih. Bisa banting bayangan. Dan juga kita bakal masuk ke ronde pertama antara Pasopati versus Eko kali ini. Dimana ya semuanya normal dan baik-baik saja. Pagi-pagi udah fast breaker aja sih Gary. Tapi ngeliatnya di bagian Baron Lane karena JC di sini ada kemungkinan bakal sedikit kesulitan lawan Lucian, makanya si Bugs sendiri langsung ngasih bantuan. Tapi itu sama aja ngebuka satu wave tambahan buat si Eko-nya. Eko-nya sekarang ini juga udah bisa ngambil plating, Lee-Sin-nya juga lagi ngambil Raptor. Menurut gua agak sedikit risky, kecuali Lee-Sin-nya tiba-tiba langsung masuk Sonic Wave, pukul-pukul, tapi Bugs sekarang udah kehilangan setengah HP-nya. Menurut gua sendiri akan agak sedikit bahaya. Betul, cuman tadi pasif dari Eko-nya udah hilang ya, karena udah kepake, pecah, karena Bugs kalau dipaksain Hanjager bisa mati, jadi flash adalah hal yang paling bijak untuk dilakukan oleh seorang Hanjager. Di atas Lucian-nya meskipun tadi dibantu sama si Bugs, ini Lucian masih berani buat ngehajar balik dan juga Slowdown langsung dilakukan juga oleh seorang Ramley. Kali ini masih dicoba untuk dibukul dengan satu buah flash dan Highmaker yang ternyata tidak bisa membunuh seorang Ramley kali ini. Bahkan malah jadi dibalikin dengan ada piercing arrow, tapi mid lane bakal perang lagi. Parallel Convergence juga mulai dibuka oleh seorang Hanjager. Tapi ada Scuttler yang menjadi tujuan seorang Serdam kali ini. Di atas ya, gue kayak pernah bilang gitu, kalau Lucian sama Jace sama-sama punya winning condition. Jadi bisa menang Lucian, bisa menang Jace. Gitu. Sama aja, gitu kan. Sama Tinggal menurut gue sih itu lebih kayak adu mekanik sama siapa yang di geng duluan sih. Oh, gue lebih ngeliatnya kayak begitu. Tapi sementara ini untuk di bagian mid lane gue ngeliat masa depannya Eko ini lumayan cerah. Karena tadi rotasi dari si Bugs yang langsung ngebantuin si Sensei terlebih dahulu, itu sama aja ngebikin si Hanjager unggul satu wave. Dan itu untung banget bagi dia. Dan ketika si Bugsnya juga udah reset, Eko itu tadi tuh gak perlu riset banget. Dia kayak yang penting nggak ambil honey first, dia bisa lanjut farming lagi. Otomatis sebenarnya secara gold saat ini tuh harus ya dipegang sama si Hanjager lumayan jauh dikit lah. Betul, karena tadi menang wave ya, dan bahkan tadi agak rotasi ke arah atas. Tapi kali ini karena Hanjager juga habis balik dulu, si Bugs sudah level 5, Hanjager masih level 4, nunggu beberapa minion di clear, baru dia level 5 juga. Dan kali ini di era apapun tidak jadi masalah pastinya untuk seorang Ulexite. Dengan farmingnya kita juga udah sering gitu ngeliat Ulexite dengan harusnya selalu menyeramkan. Iya cuy. Aduh, itu Serem selalu sakit banget dan menyeramkan ya harusnya si Ulexite ini. Jadi berbahaya. Dan juga di atas Lucian-nya 3ZL lagi Lucian itu Baron lanernya serem-serem. Beneran jadi Lucian Baron gitu. Betul, tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah fase yang sekarang ini, gue ngeliat secara vision posisi dari Eko Fortress itu sebenarnya lebih agresif gitu kan. Karena dia udah naro posisi di mana wardnya itu di area red buff, otomatis nanti di Wukongnya itu udah tahu nih kalau misalkan dia bisa langsung masuk ke geng Baron si Pasopati atau enggak. Sementara untuk di bagian duolet, sih pokokannya juga sama aja karena sebenarnya cukup imbang. Tapi ternyata di bagian bawah sini sudah ada face breaker yang dibuka, tapi langsung di-deny dengan satu Shield of Duran dan keadaanmu kembali kondusif lagi. Gue ngeliat trigger dua-duanya sih masih disiplin banget. Iya cuy, dan juga pastinya tadi itu bagus banget ya dari Shield of Duran. Jadi kayak abis di combo pakai face breaker, dia punya jawaban untuk itu gitu dengan dibalas dengan Shield of Duran. Jadinya nggak ada combo balas. Cuma berbeda ceritanya kalau nanti si player one-nya udah level 5 gitu. Dia showstopper, tapi di atas kita lihat Cyclone keluar karena seorang Jace juga bakal dibantu dengan satu buah piercing light dari 3ZL. Pergerakan Ramley atau Serdam maksud gue selalu menguntungkan untuk 3ZL. Dalam permainan tadi udah bilang gitu, makanya dia menangin si 3ZL banget. Apalagi ini Lucian ya karena memang winning condition dia punya sama-sama ini ya hal yang sama ya sama si Jace. Jadi dimenangin duluan nih si Lucian. Iya, lebih cepat dimenangin juga. Terus juga sama masalahnya dari si Yesaya sendiri udah ketinggalan satu step untuk bantuin si Sensei-nya gara-gara sederhana tadi yang tadi ward di merah yang tadi gue maksud itu loh. Ketika udah kelihatan oh Lee Sin di sini dan Wukong itu posisinya tuh lagi baru selesai ngambil baru selesai clear camp gitu loh. Dia pulang, dia tinggal masuk, otomatis si Lee Sin-nya juga bakal pulang. Tapi Wukongnya tuh sampai lebih cepat beberapa detik gitu loh, dan itu berharga banget. Bener, emang rotasinya ini dimenangin oleh tim Eko ya, bahkan udah bergerak menuju ke arah Rift Herald Pit ya. Udah mulai coba untuk dikasih informasi juga, bahkan di arah Dragon juga udah ada ward milik tim Eko Fortius kali ini, karena SKT ya udah ada ward, Scuttler nggak ada di sana. Mountain Dragon di awal-awal. Jadi kalau misalkan mereka mau kontes, mereka ada parallel convergence juga nih dari si Eko-nya, dari Hanjager. Mungkin bakal menjadi masalah juga pada nanti kalau misalnya Pasopati mau mulai duluan, dan itu bisa kasih vision juga. Cyclone bisa masuk bersamaan dengan parallel convergence, juga ada hero entrance lagi dari Galio.
Tapi terlihat kali ini dari kawan-kawan Pasopati bakal mulai untuk mengambil satu buah Rev Herald dan juga bakal di kontes. Terlihat dari sini Eko udah mulai membayang-bayangi. Dia juga melakukan zoning out aja di luaran pit. Herald menunggu, Herald lebih sekarat lagi. Sudah datang juga Ramle dan juga bakal coba di-clear terlebih dahulu bagian wardnya. Bersiap-siap dengan Cyclone ditarik dan juga reset kali ini Heraldnya. Tapi udah ada player one dengan flash dan juga fast breaker. Membuat seorang Serdamar, membuang satu buah Trickster dan juga udah ada Jump the Water. Berkena langsung digigit juga Cyclone terpaksa terbuat tapi udah ada 3ZL mendapatkan seorang player one. Valkyrie terpaksa membuang bersamaan dengan satu buah Shivderan yang masuk dan Handjager take the kill. Di belakang ada Dragon Strike yang nice. Dari seorang Yesen ternyata masih bisa terkena Piercing Arrow. Dari seorang Ulexide. Dan itu dia pemain dari Pasopati harus hilang 4 orang kali ini Bigel. 4 orang itu bukan kabar yang bagus dan ternyata Rift Herald berhasil dikontes oleh Echo Fortius. Mereka bakal dapetin Rift Herald-nya. Ini sebenarnya clean banget kalau misalkan mereka mau mengambil first turret-nya. Sebenarnya tadi itu permasalahan dari Pasopati adalah semua skill yang dikeluarin itu udah bagus banget. Tapi masalah berikutnya muncul ketika coba dokternya itu udah kena ke arah si Wukong. Lee Sin-nya tiba-tiba Shonek udah langsung masuk ke situ loh. Jadi otomatis posisinya dari Pasopati udah gagal mereka untuk mundur. Dan di saat yang bersamaan champion-champion dari Pasopati yang lainnya juga udah boyok karena mereka perangnya di gang sempit dan geser ke river sendiri. Waktu timingnya si Ramli masuk itu terlalu bagus juga. Jadi ketika si Ramlinya datang semuanya udah dalam keadaan sekarat dan sekarang di bagian Dragonnya sendiri bakal coba dikontes dan akhirnya Chain of the Corruption dikeluarkan. Pasopati terlock tapi nggak masalah. Sekarang ini yang jadi masalah adalah Pasopati sudah kehilangan banyak sekali champion sekarang ini dan juga mereka udah mulai sekarat. Dragonnya pun gagal mereka stall, gagal juga di kontes. Wah gitu, 3ZL nekat buat dapetin naga loh. Jadi dia masuk, dia tahu dia bakal mati. Dia nukernya udah sacrifice sih hitungannya sih. Dia masuk sambil ngasih damage sekarang mungkin bikinnya sekarat juga ya kan. Akhirnya teman-temannya kan belum sempet datang, masih di belakang semua. Yang duluan bisa datang tuh si 3ZL-nya. Setelah dia mati, tapi dia ninggalin banyak kayak objektif ada naga. Terus pemain Pasopati udah pada sekarat gara-gara 3ZL udah sacrifice dirinya sendiri kan. Bener gue ini adalah salah satu pembeda paling jelas player luar ya. Tapi mungkin kita tahan dulu bahasa sejenak karena sekarang ini posisi dari seorang Lucius sudah terkena Jump the Water. Bersamaan dengan itu ada Sonic Wave yang kena ke arah Wukong. Wukong juga habis kena X-House. Tapi ternyata posisi dari Pasopati gak sanggup untuk melakukan ganking. Dan akhirnya mereka bakal melakukan reset terlebih dahulu. Dan kembali ke bahasan mengenai adanya ZL di bagian line up Echo Fortius. Menurut gue ini adalah salah satu pembeda yang paling jelas antara player-player lokal dengan yang luar. Mereka tuh berani trading yang mahal tapi dengan terukur gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh gue ngelihat ada beberapa player yang masih takut mati. Bener, kalau ini tuh dia kayak tahu dan ngitung teman-temannya bakal ada di belakang dan dia Gak mati, masalah, gua dan mati, dia nyawa mati gua bakal mahal. worth it. Bener, iya nyawa gue mahal, gue mati karena gue worth it banget dan naga akhirnya dapat dan kali ini pun kita lihat Bucks. Kalau coba diincar dari arah belakang juga udah ada Justice Squad juga Self-Duran yang berhasil dihindari oleh seorang Bucks. Jalan kali ini player one di mana seorang Ramle pun berhasil ditarik dan ada Stone Flash Gargoyle ditabrak balik dengan satu buah Justice Squad tapi Showstopper menuju ke arah belakang ada Ulexite dan juga 3ZL tapi Hero Entrance bakal coba untuk masuk ke arah pertahanan belakang dan juga itu dia Piercing Arrow dari Ulexite-nya sakit banget meskipun menukar nyawa tapi masih ada damage di yaitu 3ZL dengan Lucian-nya bakal serdam bakal coba untuk datang dengan satu buah flash dan juga Cyclone ke arah Corki. Imagination harus berimajinasi karena harus tumbang kali ini di tangan Eko lagi-lagi. Dan dia berimajinasi di dalam base-nya sendiri dan menurut gua ini pertarungannya udah mulai sudah di-handle sama Pasopati karena secara team fight Echo Fortius itu terlalu solid. Kalau misalnya kita ngeliatin itu Ramli udah nahan-nahan. Jadi itu dia nunggu momentum supaya si Serdamnya itu bisa turun ke bawah dan di saat yang bersamaan Ulex dia ngasih space supaya si Ulex sama 3ZL itu bisa ngasih output damage yang bagus banget. Kayak lu lihat gak sih piercing orang sakit banget tapi ternyata sayang banget 3ZL harus terculik oleh seorang Jace dan Shadow-nya didapetin sama seorang Jace. Ini menurut gua bakal membuat posisi Sensei agak sedikit lebih imbang dengan 3ZL yang notabene sekarang ketinggalannya lumayan jauh. Betul sekali, tapi udah ada upaya untuk mengambil satu buah blue buff juga. Parallel Convergence sudah dibuang oleh Handjager. Tapi ya, 3ZL tadi juga emang nggak ngelihat ya di sana ada ward ternyata milik Pasopati yang ngebuat dia harus tumbang. Akhirnya ada Bucks ya sama si Jace Sensei yang nge-shutdown dia. Cuman dari posisi yang lain gue bisa ngeliat di sini bedanya udah 9.000 ya. Goldnya beda 9.000. Echo Fortius menang banyak dan Herald juga bakal up di 23 detik lagi. Masih kalah gitu gue rasa Pasopati kalau misalkan mau dipaksain war dan Bucks itu baru OTW ke arah Lich Bane. Dia baunya Fleet Footwork jadi nggak terlalu berdamage banget dengan dia buat rush ke arah Rabadon. Dia jadinya nggak seperti Fizz dengan Electrocute. Sedangkan Handjager bawa Electrocute
Eko juga semakin dia punya magic damage banyak, shield yang dihasilkan dari parallel convergence juga makin gede. Jadi Ekonya bakal, dan juga punya Chrono Break. Jadi kayak punya sustainability lebih kuat dan damage yang lebih gede sih Eko di late game. Iya, dan ditambah lagi juga selain sakit, Ekonya tuh bisa diganti fungsi gitu loh, dialih fungsi. Jadi yang gangguin si Pasupati atau nggak minimal kayak sekarat-sekaratin doang. Bener. Masuk, sekaratin, cabut, masuk sekaratin, cabut gitu kan. Itu idealnya. Tapi apakah game ini bakal masuk ke arah late game? Menurut gua Pasupati butuh usaha yang keras banget untuk drag ini ke late game karena saat di menit ke-10 mereka itu bedanya udah hampir 10.000 gold dan menurut gua agak sedikit sulit, ditambah lagi Rift-Heraldnya yang udah jatuh ke tangan si Echo Fortius sedangkan Dragonnya sebentar lagi bakal di-zoning sama mereka. Kalau semisal Rift-Herald ini berhasil dapetin inner turret satu aja, menurut gua semakin sulit karena kenapa? Di kondisi layer 1 hilang aja, Serdam itu udah bisa milikin semua jungle-nya si Pasopati. Apalagi kalau misalkan ada akses lagi tambahan. Betul, itu dia ya kan. Serdam nih rotasinya menyeramkan dan juga mengintimidasi jungle lawan. Nggak bisa punya tempat farming pada akhirnya. Dan kali ini mereka bakal coba untuk ngasih vision dulu di Scuttler atas. Dan mereka bakal coba untuk balik dan ngambil item. Karena persiapan naga infernal yang bakal up. Dimana player one udah bersiap-siap di posisinya. Mereka bakal coba untuk melakukan sandwich dan juga ganking dari tim Pasopati untuk melakukan trapping ya. Yang gue rasa kalau misalkan dibalikin sama tim Echo Fortius karena yang ada Galio di sana, ini sangat berbahaya. Mereka harus milih nih, nggak bisa Galio, nggak bisa Wukong, nggak bisa Echo. Harus antara Varus sama Lucian yang mereka incar. Kalau misalkan kayak gini posisinya, meskipun setupnya udah bagus banget posisinya, tapi kalau misalkan nangkep kayak ini Galio, mereka bakal lari terbirit-birit karena bakal dibalikin lagi oleh Echo Fortius. Dan langsung diusir jauh-jauh dengan the killing milik seorang 3ZL. Naga pun bakal coba untuk dimulai kembali. Kita lihat Bucks masih dalam posisi untuk melakukan sandwich, tapi ternyata udah ada serangan arrow dari seorang Ulexite. Udah ada seorang wave yang masuk, bakal coba untuk ditahan dulu. Naga Infernal masuk dan bakal ada di stolan ternyata oleh YSA dengan cukup sangat baik. Padahal tadi gue bisa lihat mereka nahan buat gak ngehit naganya, tapi ternyata dilanjutin dan akhirnya tumbang nih dan naganya di stolen ya. At the end of the day, Lee Sin gitu. Lee Sin emang kuat banget untuk nge-stall. Tapi kalau misalkan ngeliatin perang di bagian gang seperti ini, itu sebenarnya winning conditionnya si Echo Fortius banget. Karena champion-champion dari Pasopati itu kebanyakan squishy. Mereka nggak punya tank murni. Sedangkan dari si Echo Fortius, hitung-hitungannya tuh mereka punya 2 champion yang sustainability-nya bagus banget. Ada Wukong, ada Galio yang kalau misalkan dibikin full tank juga lumayan mantep. Tapi satu momentum untuk nge-stallnya ini menurut gua jadi satu hal yang bisa membuat si Pasopati punya kesempatan untuk balikin keadaan. Apalagi kalau misalnya tadi sempat gua mention, Pasopati kan itu tipikal tim yang mesti masuk mid game to late game kalau misalkan mereka mau main secara lebih agresif. Cuman masalahnya adalah gimana caranya Pasopati bisa menangin game ini di saat mereka gold gap-nya udah nyampe 10.000. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatiin lagi. Mungkin sesederhana kayak wave managementnya itu perlu dikontrol lagi. Kemudian dari sisi pick-off-nya juga udah mulai dijalanin. Cuma menurut gua pick-off-nya ini yang agak sedikit risky, tapi gamblingnya bakalan bagus. Kalau misalkan lu mau nunggu sampai lu bisa nge-stall Baron juga, itu bakal jadi satu penentu kemenangan banget. Cuman nge-stall Baron sih lebih susah daripada nge-stall Dragon sih. Iya, itu pastinya harusnya nggak bakal kejadian lagi ya fight kayak tadi. Mungkin itu ada salah komunikasi karena harusnya pas lagi Lee Sin udah Sonic Wave, dia nggak nyerang naga lagi, nggak lanjut tuh nyerang naga. Cuman tadi 3ZL masih nyerang naga, Yunusnya masih nyerang naga, akhirnya naga sekarat. Dan akhirnya ada kontes di situ, karena kalau misalkan nungguin Lee Sin masuk, akhirnya Lee Sin dibunuh, nggak bakal terjadi. Dragon Stage keluar, Chain of Corruption juga masuk bersama dengan satu buah Cyclone yang keluar dari ada Showstopper dari seorang player one, tapi coba water miss. Sayang sekali hero entrance dibuang untuk pertahanan diri. Coba untuk mundur terlebih dahulu dan juga 3ZL memberikan damage luar biasa ke arah belakang membuat Pasopati harus mundur, tapi Hanyeger datang dan ini dia press dive bersama dengan satu buah parallel convergence berhasil didapatkan dengan damage yang luar biasa besar. Dan di bawah pun nampaknya juga bakal dipush lagi bersama dengan atas ya, ada turret yang bisa dimainin wave-nya sama Echo Fortius. Betul sekali, Quack di bagian atas itu udah jadi satu makanan banget bagi si tim Echo Fortius karena itu membuka turret inner milik Pasopati dan Lee Sin bersama dengan setup bakalan sulit banget untuk nahan itu. Walaupun mereka mau coba nahan turretnya, ya mereka harus tukar dengan 2 nyawanya. At the end of the day, turretnya hilang, 2 nyawa hilang, jadi kayak mendingan lepasin aja karena udah gak mungkin 2 versus 4 lu bisa tahan kayak gitu. Bener, ini meskipun tadi naga kestolen tapi dari gold jauh banget ya. Kayak face to face per champion aja itu beda goldnya jauh. Hanjeger udah mau jadi Infinity Orb, sedangkan si Bucks belum jadi, sepatunya belum jadi stasis, belum jadi item upgrade-nya lah. Terus item berikutnya yang ketiga juga belum ada, sedangkan si Hanjeger udah mau jadi Infinity Orb.
Sedangkan yang lainnya juga sama gitu ya. Dari Lucian menang item, bikin critical, sisanya dari antara ada di Black Cleaver dulu awal-awal, tapi udah ada Stormraiser, Solari juga nih OTW ke arah Serilde. Seharusnya itemnya udah ada armor penetration soalnya di sana. Dan juga ini Eko masih bisa banget buat nyulik-nyulikin pemain dari Pasupati. Sedangkan Pasupati kalau misalkan mereka mau melakukan main ganking kayak tadi atau nge-trap, mereka harus milih, memang nggak bisa Galio karena bakal di Seal of the Run. Nggak bisa Wukong karena Wukong bakal di Cyclone gitu. Kalau misalkan jauh-jauhan mungkin bisa ya. Memang harus Lucian sama si ininya sih, Varusnya sih yang mati sih. Iya, Dan karena itu susah gitu. karena dua champion ini yang core utama damage ya. Sedangkan kalau misalkan Eko-nya sendiri, dia jarang banget join fight di awal-awal. Dia paling masuknya akhir aja untuk bersih-bersih atau nggak bantu gangguin doang. Karena fokusnya dari si Eko sendiri juga ngebantu jalanin wave minionnya gitu loh. Beneran Eko punya chrono break gitu, bisa balik lagi ke belakang atau ngebalikin keadaan Eko di menit-menit 16 di ganking 2 orang, dia yang bisa double kill soalnya. Jadi bahaya ya misalkan nge-gank Eko kayak gini. Dan juga ada showstopper, dibanting juga satu orang oleh player 1 tapi tidak ada damage susulan dari kawan-kawan Pasopati, membuat mereka harus kehilangan sang support yaitu player 1 dan juga Chain of Corruption yang berhasil dihindari juga, tapi ada juga Sunset Gargoyle milik ESA yang menyalahkan dirinya, bahkan coba dikejar terus hingga mati, bahkan stasis hanya menunggu waktu kematian seorang Imagination. Sumbang lagi-lagi ZL bakal ditolong juga dengan sebuah hero entrance, tapi masih ada Ignite juga yang diberikan oleh seorang Bugs dan juga double kill didapatkan, tinggal Bugs sendirian. Sementara itu di atas kita lihat Eko dari Handjaeger berhasil menggiring sebuah minion dan juga mendapatkan turret bagian inhibitor kali ini karena defense pun ternyata nggak cukup sendirian seorang Bugs. Betul sekali, dan Bugs bakal coba mengejar-ngejar ke arah seorang Eko, tapi ternyata Ya, Nexus yang terbuka dan aduh. langsung dipukulin oleh tim Eko Fortius, dan seperti ini akan menjadi combo kemenangan pertama Eko Fortius di match yang ketiga. Yes, langsung dihabisi di saat